Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke 42. Injil Yohanes pasal 11 ayat 41 sampai 44. Injil Yohanes pasal 11 ayat 41 sampai 44. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin. Di sini Tuhan Yesus sebelum membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari, Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Nah, jadi di sini sebelum Tuhan Yesus melakukan mujizat terhadap Lazarus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus lebih dahulu? Nah, yang Yesus lakukan di sini, yang Tuhan Yesus lakukan adalah mengucap syukur di sini. Nah, yaitu di ayat 41, Aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata bahwa aku mengucap syukur karena Engkau telah mendengarkan aku. Nah, padahal sebelumnya Yesus Kristus belum membuat mujizat, belum membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, tetapi Tuhan Yesus terlebih dahulu berkata, yaitu, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Nah, ini adalah suatu tindakan iman, suatu tindakan iman, yaitu bahwa Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah. Kemudian Tuhan Yesus berkata, Allah sudah mendengarkan doanya, Bapa sudah mendengarkan doanya. Padahal Tuhan Yesus belum melakukan suatu pelayanan mujizat terhadap Lazarus. Nah, ini adalah suatu tindakan iman, yaitu percaya kepada Allah, sudah percaya kepada Tuhan, sudah yakin bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu, yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan doa. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yesus di sini. Nah, di sini Yesus bukanlah dalam keadaan seperti malaikat atau seperti Allah. Nah, di dalam kitab Filipi pasal 2 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Artinya Yesus di sini dia menjadi manusia, 100% manusia, seperti manusia. Artinya dia bisa tertawa, dia bisa bahagia, bisa sedih, bisa sakit, bisa lapar, bisa haus, bisa ngantuk, bisa lelah, dan lain-lain seperti manusia. Di sini Yesus sebagai manusia, dia juga menghadapi suatu situasi yang sulit, yaitu Lazarus dikatakan dalam ayat sebelumnya, dalam pasal 11, yaitu bahwa Lazarus adalah sahabat atau temannya Yesus. Sebelumnya Yesus diberitahu bahwa Lazarus
sedang sakit, ya. Tetapi pada waktu itu Yesus tidak segera datang ke Betania, yaitu ke tempat Lazarus, ya. Tetapi masih beberapa hari di Yerusalem. Nah, kemudian Lazarus meninggal. Nah, jadi di sini Yesus menghadapi situasi yang mustahil sebagai manusia, situasi yang sulit bagi manusia. Nah, kita akan melihat dalam kehidupan Yesus, ya, Alkitab mencatat, ya, Yesus mulai melakukan mujizat yaitu ketika berumur 30 tahun, ya, kira-kira berumur 30 tahun atau 30 tahun seperti yang ditulis dalam Injil Lukas. Dan Yesus mulai melakukan mujizat yaitu ketika dia dibaptis air, ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, dibaptis Roh Kudus, dan kemudian berpuasa di padang gurun selama 40 hari. Nah, di situ, ya, dalam kitab Lukas dikatakan dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Nazaret. Nah, sejak saat itulah Yesus mulai melakukan pelayanan mujizat. Nah, sebelum 30 tahun, yaitu waktu Yesus di bawah 30 tahun atau masih muda atau remajanya atau anak-anak, itu tidak ditulis dalam kitab bahwa Yesus membuat mujizat. Ya, jadi Yesus hidup sebagaimana layaknya manusia, ya, dan dia bisa membuat mujizat itu karena kuasa Roh Kudus, ya, yang Allah berikan kepada Yesus, ya, sebagai manusia, ya, bukan sebagai Allah, ya, karena Yesus di dalam kitab Filipi pasal 2 dikatakan ia mengosongkan dirinya, ya, yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia dan mengambil bagian menjadi hamba. Nah, jadi di sini Yesus sebagai manusia yang menghadapi situasi, ya, di mana Lazarus ini sudah mati, ya, sudah sesuatu hal yang mustahil, ya, yang sudah mati, ya, di alam maut, ya, sebagaimana manusia. Nah, tapi di sini apa yang Yesus lakukan di sini, ya, di mana dia yang pertama kali adalah dia dalam mengucap syukur. Nah, jadi Yesus mengucap syukur bukan ketika Lazarus sudah bangkit, ya, sudah dibangkitkan, atau ketika terjadinya mujizat itu Yesus mengucap syukur. Tapi Yesus terlebih dahulu mengucap syukur, ya. Kemudian mengucap syukur, kemudian dia berkata, aku mengucap syukur Bapa karena Engkau telah mendengarkan doaku. Artinya Yesus punya iman yakin, ya, bahwa Allah akan mendengarkan doanya, dan dia punya iman yakin bahwa Lazarus ini juga akan mati, yang mati dapat hidup kembali. Nah, inilah iman, ya. Nah, atau yang di dalam 1 Korintus pasal 12 itu yang disebut dengan karunia iman, ya. Nah, jadi Yesus memiliki iman yang besar, ya, sebagai manusia. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus yang mengajarkan, memberikan teladan bahwa kita harus mengucap syukur, ya. Bahkan sebelum doa kita dijawab oleh Tuhan, bahkan sebelum kita mendapat sesuatu, kita harus belajar dari Tuhan Yesus, yaitu kita harus mengucap syukur. Kita harus percaya kita sudah menerimanya. Di dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta tentu akan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan memperolehnya. Dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, apa yang kita minta dalam doa, kita harus percaya sudah menerimanya, maka kita akan memperolehnya. Nah, demikian di sini di ayat 41 itu dikatakan Yesus berkata, ya, karena engkau telah mendengarkan aku, ya, bukan dikatakan engkau akan mendengarkan aku, tapi engkau telah mendengarkan aku. Nah, inilah iman Yesus, ya, kepada Allah Bapa, percaya bahwa Allah Bapa akan mendengarkan doanya. Dia percaya, ya, bahwa doanya akan didengar dan dijawab oleh Allah. Dia percaya bahwa Lazarus, ya, bisa dibangkitkan dari antara orang mati, ya, dengan kuasa Allah dan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, ya. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 dikatakan, dan tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus, dia berjalan dengan kuat kuasa menyembuhkan orang-orang yang diikat oleh iblis. Nah, artinya Yesus diurapi oleh Allah Bapa, ya, melalui Roh Kudus diberikan kuasa
sehingga bisa melakukan mujizat. Nah, di sini sesudah Yesus mengucap syukur, berbicara suatu tindakan iman, yaitu percaya kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan, bahwa Allah sanggup memberikan, bahkan Allah telah memberikan, walaupun barang itu secara jasmani fisik belum didapatkan, belum ada. Nah, sesudah itu barulah Yesus melakukan perbuatan imannya, yaitu di ayat 42, dia berkata sama Lazarus, yaitu Lazarus, marilah keluar. Nah, di sini Yesus mengucapkan perkataannya, mengucapkan firman-Nya, mengucapkan perkataan dengan iman, mengucapkan firman, maka Lazarus dia keluar dari kubur. Nah, jadi di sini dalam keadaan sulit yang Yesus hadapi, yaitu tadi Lazarus sudah mati, bahkan sudah 4 hari mati. Nah, itu adalah hal yang mustahil untuk bisa hidup lagi, tetapi Lazarus bisa hidup kembali, bukan karena Yesus itu adalah Tuhan atau Allah pada waktu itu sehingga dia bisa membangkitkan Lazarus, bukan, tapi dia adalah sebagai manusia, tapi manusia yang diberikan kuasa oleh Allah melalui Roh Kudus, dan manusia yang hidupnya suci, hidupnya saleh, hidupnya berkenan kepada Allah, yang tidak berbuat dosa dan memiliki iman yang sempurna. Maka di sini Yesus bisa melakukan mujizat ini. Nah, apa yang Yesus lakukan itu juga bisa kita lakukan, seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, jadi Yesus bisa membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Kita pun orang-orang percaya gereja Tuhan bisa melakukan seperti itu, seperti yang Yesus katakan. Karena Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati bukan sebagai Allah, sebagai Tuhan, tapi adalah sebagai manusia. Karena Filipi pasal 2 berkata bahwa Yesus mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Nah, apa yang memberikan suatu bukti bahwa Yesus menjadi manusia, yaitu pada waktu Yesus dicambuk, Yesus mati. Kalau Yesus itu adalah memang Tuhan atau Allah, maka dia tidak bisa mati, dia tidak bisa disalibkan, tapi karena dia menjadi manusia. Nah, tetapi manusia yang diurapi dengan Roh Kudus memiliki kuasa sehingga bisa melakukan mujizat. Manusia yang hidupnya suci, saleh, tidak berbuat dosa, yang imannya sempurna. Nah, jadi di sini dalam keadaan yang dihadapi oleh Yesus, yang sulit, yang mustahil, Yesus tetap mengucap syukur kepada Allah dan tetap percaya kepada Allah, tetap memiliki iman sehingga mujizat terjadi. Demikian juga dalam hal-hal yang dialami oleh Yesus dalam pelayanannya. Salah satu adalah pada waktu Yesus berkhotbah, di mana ditulis ada 5.000 orang laki-laki yang hadir, belum terhitung wanita, belum terhitung anak-anak. Nah, jadi kalau dihitung dengan wanita dan anak-anak ada lebih dari 5.000 orang. Nah, pada waktu itu orang-orang mengikuti Yesus, mereka sudah seharian, dan mereka lapar, Nah, apalagi kalau anak-anak lapar, kalau orang untuk dewasa masih, kalau lapar masih bisa ditahan, tapi kalau anak-anak atau ibu-ibu atau perempuan seperti bagaimana. Nah, jadi waktu itu Yesus menghadapi situasi keadaan yang sulit, karena pada waktu itu orang-orang lapar dan tidak ada makanan. Nah, pada zaman dulu atau pada zaman itu tidak seperti zaman sekarang, yaitu banyak warung-warung, banyak makanan-makanan, apakah makanan instan atau roti, dalam kemasan-kemasan dan lain-lain. Tetapi pada zaman dulu, tidak banyak warung atau toko, tidak ada makanan-makanan instan, Jadi Yesus menghadapi keadaan yang sulit, sebagai manusia, bagaimana dia
harus membantu menolong orang-orang ini supaya bisa makan, tapi tidak ada makanan, ya. Nah, pada waktu itu ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Nah, di situ Alkitab menulis, ya, pada waktu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, itu dikatakan bahwa Yesus mengucap syukur, ya. Dia mengucap syukur kepada Allah. Nah, Yesus tidak berkeluh kesah, ya, sebagai manusia. Dia tidak bersungut-sungut, ya. Dia tidak kesal, dia tidak bingung, ya. Tapi dikatakan bahwa dia mengambil roti, mengucap syukur, kemudian mengucapkan berkat. Nah, sesudah itu terjadilah mujizat yang disebut dengan mujizat multiplikasi atau pelipat gandaan, yaitu 5 roti 2 ikan yang Yesus kasih kepada murid-muridnya, kemudian murid-muridnya kasih kepada orang-orang yang hadir. Itu roti dan ikannya itu tidak habis-habis, ya, sehingga 5.000 orang laki-laki bisa makan sampai kenyang, bahkan ada sisa sampai 12 keranjang. Nah, jadi di sini yang Yesus lakukan yaitu Yesus mengucap syukur, ya. Nah, Yesus mengucap syukur bukan ketika mujizat itu sudah terjadi, bukan ketika orang-orang sudah kenyang dia mengucap syukur, tapi sebelum mujizat itu terjadi, ya, sebelum hal itu terjadi, ya, Tuhan Yesus lebih dahulu mengucap syukur, ya. Mungkin kebanyakan orang dia akan mengucap syukur kalau dia sudah berhasil, sudah mendapatkan sesuatu, doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Tapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan, ya, bahwa sebelum hal itu terjadi, bahkan dalam keadaan yang sulit, ya, keadaan Yesus yang sulit, ya, dia sebagai manusia, ya, dia tetap mengucap syukur di sini, ya. Dia mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan, yang secara manusia apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diberikan dengan 5 roti dan 2 ikan itu, ya. Nah, tetapi ketika Yesus mengucap syukur, ya, Allah berkenan, Allah Bapa berkenan, dan kuasa Roh Kudus bekerja, mujizat terjadi, ya, yaitu 5 roti 2 ikan itu, ya, tidak habis-habisnya, ya. Nah, itulah mujizat pelipat gandaan yang dicatat oleh Alkitab, ya, dan kitab Injil, ya, yang Yesus lakukan, ya. Diawali itu dengan mengucap syukur, ya, kepada Allah. Nah, di sini mengucap syukur juga adalah berbicara suatu tindakan iman, ya, karena mengucap syukur ini juga dengan dasar dari iman, yaitu percaya bahwa Allah akan menolong, percaya Allah akan membuat mujizat walaupun hal itu belum terjadi, walaupun hal itu belum ada, ya. Nah, jadi mengucap syukur yang disertai dengan iman, dengan hati yang tulus, itu Tuhan Allah berkenan, bahkan Allah akan membuat mujizat, ya, seperti yang terjadi, ya, dalam pelayanan Yesus yang Yesus lakukan. Lazarus dibangkitkan dari kematian setelah 4 hari, dan 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan masih ada sisa 12 keranjang, ya, karena Yesus mengucap syukur kepada Allah, ya, percaya. Dia lebih dahulu mengucap syukur, ya, sebelum terjadinya mujizat, ya. Nah, demikian, ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 5, ya, Rasul Paulus menulis mengucap syukur di dalam segala hal, mengucap syukur di dalam segala keadaan. Jadi artinya mengucap syukur bukan hanya ketika jawaban doa terjadi, mujizat terjadi, tapi mengucap syukur juga terjadi, ya, ketika bahkan sebelum doa itu dipanjatkan sudah mengucap syukur, seperti yang dilakukan oleh Yesus, seperti teladan Yesus, seperti yang Yesus ajarkan. Bahkan sebelum memanjatkan doa, ya, bahkan sebelum mendapatkan jawaban doa, itu sudah mengucap syukur, sudah percaya, sudah mengimani, ya. Nah, itulah iman yang besar, iman yang berkenan kepada Allah. Nah, dan mengucap syukur artinya bukan hanya ketika mendapatkan jawaban doa, artinya ketika dapat berkat, ketika dapat mujizat, tapi ketika ada persoalan, ketika ada masalah, seperti yang Yesus ajarkan contoh, itu tetap mengucap syukur, ya. Dan mengucap syukur bisa kita lakukan yaitu dengan dari dasar, yaitu dengan iman. Karena itu kita harus memiliki iman, ya, harus percaya kepada Allah, harus yakin, ya,
Dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan memperolehnya. Apa yang kita minta, kita percaya bahwa kita sudah menerimanya, maka kita akan menerimanya. Walaupun barang itu belum ada, belum kita dapatkan, tapi kita percaya sudah menerimanya, maka firman Tuhan katakan, maka kita akan memperolehnya, kita akan mendapatkannya karena iman kita. Nah, jadi kita belajar untuk mengucap syukur, ya, seperti yang Yesus lakukan, yaitu mengucap syukur dan iman, maka mujizat akan terjadi, kuasa Tuhan akan terjadi, jawaban doa akan terjadi. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.